Di pesisir Cipagong, Bangladesh, ratusan kapal raksasa dari seluruh dunia berakhir dengan cara yang mengerikan. Kapal tanker minyak, kapal kontainer, hingga kapal pesiar mewah sengaja dihantamkan langsung ke pantai berlumpur untuk dipotong sedikit demi sedikit oleh para pekerja. Tempat ini dikenal sebagai salah satu lokasi pembongkaran kapal terbesar dan paling berbahaya di dunia, di mana ribuan kapal dipotong sedikit demi sedikit menggunakan obor oksifuel, seringkali dengan perlindungan keselamatan yang sangat minim. Dari pelat baja setebal beberapa sentimeter hingga sistem mesin yang sangat kompleks, semuanya perlahan dibongkar dan diubah menjadi bahan mentah bagi industri konstruksi dan manufaktur dunia. Dalam video kali ini, teknologi produksi akan mengajak kalian menyelami perjalanan tersebut untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik tambang baja paling kontroversial di dunia. Sebuah kapal kargo komersial atau kapal pesiar mewah umumnya memiliki masa operasional sekitar 25 hingga 30 tahun. Setelah melewati usia tersebut, korosi air laut yang terus-menerus serta biaya perawatan sistem mesin yang sangat mahal membuat kapal berubah dari aset menguntungkan menjadi beban finansial yang serius. Lebih dari 90% proses pembongkaran kapal berat dilakukan di sepanjang pesisir India, Bangladesh, Pakistan, dan Turki. Seluruh proses dimulai dengan memilih jenis garis pantai yang sangat spesifik. Daerah berlumpur dengan kemiringan landai, gradien rendah, serta perbedaan pasang surut besar. Lokasi seperti Alang di India dan Chittagong di Bangladesh menjadi pusat pembongkaran kapal dunia justru karena kondisi alam tersebut. Saat pasang tertinggi terjadi, permukaan air mencapai titik tertinggi. Pada saat itulah kapten kapal mengarahkan kapal yang panjangnya bisa lebih dari 300 meter dan berbobot antara 60.000 hingga 100.000 ton dengan kecepatan penuh menuju pantai, biasanya sekitar 10 hingga 15 knot, sebelum akhirnya sengaja menghantam daratan. Ini bukan tabrakan sembarangan, melainkan manuver yang diperhitungkan secara presisi, berdasarkan inersia, sudut pendekatan, dan kedalaman dasar laut. Lambung kapal yang datar bekerja seperti bajak-bajak raksasa yang menggali lumpur lunak di pantai. Gaya apung Archimedes kemudian berkurang drastis ketika sebagian besar volume kapal tidak lagi ditopang air. Dalam hitungan jam, saat air laut surut, kapal berbobot puluhan ribu ton itu akhirnya terkunci kokoh di atas lumpur tanpa memerlukan sistem jangkar yang rumit. Begitu kapal benar-benar kandas dan bagian haluannya menempel kuat di lumpur, tim pekerja segera memasang kabel baja berdiameter besar ke titik-titik struktur utama seperti haluan dan balok penyangga utama. Kabel ini dirancang untuk menahan gaya tarik puluhan ton dan dihubungkan ke winch mekanis atau dalam beberapa kasus ditarik bersama-sama oleh kelompok pekerja agar tegangan tetap stabil. Pada saat yang sama, titik jangkar di daratan diperkuat menggunakan pasak baja yang ditanam jauh ke dalam lapisan lumpur padat, membentuk sistem pengunci mekanis yang menjaga kapal tetap stabil dan siap untuk proses pembongkaran berikutnya. Langkah berikutnya adalah mengosongkan seluruh cairan mudah terbakar dari kapal. Semua bahan bakar, minyak dan air limbah dipompa keluar menggunakan sistem vakum berkapasitas tinggi yang terhubung langsung ke jaringan pipa internal kapal. Tekanan negatif dari pompa menyedot ribuan galon cairan dari tangki penyimpanan di bagian bawah kapal dan memindahkannya ke unit penampungan di darat. Setelah semua cairan dikeluarkan, tangki penyimpanan di dalam kapal mulai dibongkar satu persatu. Pekerja memasang rantai pada titik pengangkap tangki,
lalu menggunakan obor pemotong oksifuel untuk memisahkan sambungan dari sistem pipa dan rangka penyangga. Karena setiap tangki dapat memiliki berat beberapa ton, daya tarik harus selalu stabil agar tangki tidak berputar tak terkendali saat diangkat keluar dari ruang sempit. Hal penting lainnya adalah tangki tidak pernah dipotong langsung di tempat. Di dalamnya, sering terdapat lumpur tebal yang mengandung logam berat, serta gas mudah terbakar seperti hidrokarbon. Bagian haluan dan dek atas kapal dipotong secara bersamaan untuk mengontrol distribusi beban sekaligus arah runtuhan struktur. Di bagian haluan, pekerja mengikuti rangka baja internal yang berjarak sekitar 60 hingga 90 cm satu sama lain, karena rangka inilah yang menjadi elemen utama penopang bentuk kapal. Dengan mengikuti pola struktur tersebut, bagian baja raksasa berbobot puluhan ton dapat dipisahkan secara terprediksi tanpa runtuh secara liar. Namun disinilah risiko termasar muncul. Struktur internal tidak selalu terlihat jelas, sementara korosi dan deformasi selama bertahun-tahun sering mengubah distribusi gaya di dalam kapal. Sedikit saja kesalahan pada garis pemotongan dapat menyebabkan seluruh bagian runtuh lebih cepat dari perkiraan. Di bagian dek, lapisan atas dan superstruktur dibongkar secara bertahap untuk mengurangi beban tada haluan yang semakin kosong di bawahnya. Pekerja biasanya memotong dari sisi luar menuju ke dalam sambil menjaga posisi mereka tetap jauh dari jalur jatuhnya struktur. Saat pemotongan hampir selesai, satu titik sambungan terakhir sengaja dibiarkan tetap menahan beban. Setelah itu kabel baja digunakan untuk mengarahkan bagian tersebut meluncur turun ke pantai mengikuti kemiringan alami. Meski terdengar sederhana, ini sebenarnya merupakan salah satu tahap paling berbahaya. Bulkhead atau dinding baja pemisah antar kompartemen dibuka secara bertahap untuk menciptakan jalur akses dan memudahkan pemindahan material keluar kapal. Pada tahap ini, lambung kapal tidak lagi memiliki ketakuan seperti semula. Setiap bagian yang dilepas mengubah distribusi beban pada struktur yang tersisa sehingga urutan pemotongan harus benar-benar dikontrol. Tahap ini juga menjadi proses pemulihan material bernilai tinggi. Pelat baja tebal yang masih utuh dipertahankan sebagai lembaran besar untuk dijual kembali atau diproses ulang. Sementara potongan kecil dipotong lagi agar lebih mudah diangkut dan didaur ulang. Pemilahan material langsung di lokasi meningkatkan nilai jual karena pelat baja besar biasanya lebih mahal dibandingkan besi tua biasa. Pada saat yang sama, berbagai komponen penting juga diselamatkan. Kabel tembaga ditarik dari sistem kelistrikan, sementara motor, pompa, generator, dan katup dilepas dari dudukannya. Banyak komponen tersebut masih berfungsi, dan kemudian dijual kembali atau digunakan ulang di bengkel mekanik. Sebagian material dan peralatan yang masih utuh juga mendapatkan kehidupan kedua di pasar barang bekas. Semakin dalam para pekerja masuk ke bagian kapal, tingkat bahayanya juga semakin tinggi. Ruang tertutup memerangkap panas, sementara asap dan gas beracun dari proses pemotongan sulit keluar. Permukaan baja yang baru dipotong masih berpijar merah panas. Sementara di bawah kaki para pekerja terdapat lumpur bercampur minyak yang licin dan tidak stabil. Karena itulah, pembongkaran satu kapal besar bisa memakan waktu 2 hingga 3 bulan, dan puluhan hingga lebih dari 100 pekerja yang bekerja terus-menerus.
Setelah struktur utama kapal dibongkar, proses memasuki tahap pengecilan ukuran. Blok-blok baja raksasa dipotong lagi menggunakan obor oksifuel menjadi potongan lebih kecil agar mudah diseret, ditumpuk, atau dimuat ke atas truk. Tujuan tahap ini bukan lagi membongkar kapal, melainkan menyesuaikan ukuran baja agar dapat diproses secara efisien di tungku peleburan. Jika ukuran baja terlalu besar, panas tidak dapat menyebar merata sehingga proses peleburan menjadi tidak efisien dan membutuhkan lebih banyak energi. Seluruh proses ini masih dilakukan di atas tanah berlumpur. Tempat potongan baja dipindahkan menggunakan kabel atau peralatan sederhana. Pada tahap pengumpulan, krem bermagnet digunakan untuk mengangkat dan memilah baja berdasarkan ukurannya sebelum diangkut. Meski bukan lagi struktur ribuan ton, setiap potongan baja tetap sangat berbahaya jika tergelincir atau berputar secara tiba-tiba. Setelah meninggalkan lokasi pembongkaran, baja diangkut menggunakan truk atau tongkang menuju tempat penampungan besi tua. Di tempat ini, baja dari kapal lama tidak lagi dianggap sebagai bagian kapal, melainkan sebagai bahan baku baru untuk produksi baja. Krain bermagnet besar digunakan untuk mengangkat dan menumpuk bertonton scrap metal dengan cepat, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga manual. Tempat penampungan ini tidak hanya berisi baja kapal, tetapi juga rangka mobil bekas, balok bangunan tua, kontainer, mesin industri, hingga peralatan rumah tangga berbahan logam. Semua material tersebut menyatu menjadi aliran besar baja daur ulang yang siap diproses kembali. Sebelum masuk ke pabrik peleburan, setiap muatan diperiksa untuk memastikan ukurannya sesuai dan bebas dari kontaminan seperti minyak, plastik, atau lapisan cat. Tahap inspeksi ini sangat penting karena kualitas besi tua akan memengaruhi efisiensi peleburan, kualitas baja akhir, dan jumlah emisi yang dihasilkan. Setelah itu, seluruh scrap metal dipersiapkan untuk masuk ke electric arc furnace atau tungku busur listrik yang dapat menggunakan hingga 100% bahan baku dari baja daur ulang. Selama peleburan, kotoran akan naik ke permukaan sebagai terak dan kemudian dihilangkan. Operator juga menambahkan bahan tertentu untuk menyesuaikan komposisi logam sesuai kebutuhan industri. Setelah mencapai kemurnian yang diinginkan, logam cair dituangkan ke dalam catakan atau diproses mengalami continuous casting, menghasilkan bentuk seperti billet, slab, atau bloom, yang kemudian digunakan untuk berbagai produk industri. Setelah mengeras, baja dipotong, didinginkan, dan diperiksa kualitasnya. Setiap produk diberi label atau kode QR yang mencatat data lengkap seperti komposisi, tanggal produksi, dan standar kualitas. Perjalanan kapal ternyata tidak benar-benar berakhir di lokasi pembongkaran. Kapal yang dulu mengarungi samudra sambil membawa ribuan ton muatan, akhirnya berubah menjadi potongan baja yang kemudian dilebur, dibentuk ulang, dan dilahirkan kembali menjadi produk baru dalam siklus industri berikutnya. Jika menurutmu video ini menarik, saksikan juga video lainnya hanya di Teknologi Produksi, dan tuliskan di kolom komentar proses produksi apa lagi yang ingin kamu lihat berikutnya.